fantasi saya waktu masih kecil dulu sering makan seperti itu. Thank you, Chef. Ya, ya. Saya underestimate dia tadi, Mas. Iya. Waktu saya visit, dia bilang bikin getuk kan. Iya. Saya pikir tuh getuknya sendiri-sendiri, nanti isiannya ada yang tape, ada yang hijau, ada yang ketan. Gitu. Saya lupa, saya ngobrol sama Fajar. Iya. Oke, kalian sudah menyelesaikan tantangan pertama kita, bahan-bahan fermentasi, di mana kalian harus menggabungkan 2 atau lebih dari yang tersedia di depan. Kami juga sudah menghampiri bench kalian, mencicipi satu persatu. Ada beberapa yang menurut kami patut ditelusuri lebih dalam dan dianalisa, dan kami akan mencari pemenang di challenge pertama ini. So, yang pertama maju, Desi. Wah, aku seneng banget. Ternyata aku menjadi orang pertama yang dipanggil maju ke depan. Semoga juri suka ya sama hidangan aku. Cidesi lagi-lagi bawain hidangan Korea di galeri. Tapi make sense sih, karena ada beberapa ingredients yang emang masuk kalau misalnya dijadiin Korean dish. Apa ini? Jadi ini komplit set mealnya Korea gitu. Ketika makan doenjang jjigae, biasanya kan pakai mandu. Cuman karena di sini kuah ketemu nasi itu terlalu lembek, saya deep fry si mandunya untuk menambahkan texture. Jadi doenjang jjigae itu fermented soybean paste ala Korea gitu. Kalau di sini mungkin mirip seperti tauco. Kalau di sana panggilannya doenjang. Kalau di Jepang tuh mungkin lebih kayak miso gitu, Chef. Oke. Dan untuk base-nya saya pakai kaldu ayam. Dari sayap ayamnya itu yang saya masak dulu dengan daun bawang, ada onion sama garlic. Untuk base dari doenjang jjigae-nya sendiri, saya bikin samjang. Jadi ada campuran gochujang, doenjang, ada ganjang juga. Ganjang itu soy sauce. Terus ada sesame oil, fish sauce, terus gochugaru dan lain-lain di dalamnya. So basically, sorry saya cut, ini berarti samjang. Iya, tapi Ininya. lebih dominan ke doenjangnya lebih banyak. Oke. Pakai oyster bisa? Oh iya bisa, Chef, betul. Bisa kan? Bisa. Kenapa nggak pakai oyster? Aku bukannya nggak mau pakai oyster sih, cuma oyster itu kan agak amis ya kalau direbus. Jadi aku nggak mau ngerusak rasa asli dari si doenjang jjigae-nya, makanya aku ganti dengan ayam. Excuse my Korean ya, saya bahasa Korean ngomong katanya aja susah sekali saya. Nggak apa-apa, Chef. Jadi It's okay. samjang ini kan seharusnya kombinasi dari ganjang, gochujang, Doenjang. doenjang. Ya, Iya. 3 ini kan. Betul. Di sini kamu dominan doenjangnya. Iya, Betul. betul. Itu yang menjadikan samjang kamu ini kurang balance. Kurang balance dalam artian asinnya dapat, pedasnya kurang. Oh, baik, Chef. Ya, kalau saya mungkin karena kamu dominan doenjang, saya akan tambahkan gochugarunya. Karena kalau kamu tambahkan gochujang, mungkin pedasnya dapat, tapi nanti ada asinnya juga mulai naik juga. Itu aja sih kalau buat saya di supnya. Baik, Chef. Jadi kurang pedas. Oh, baik, Ya. Chef. Kalau untuk pedasnya aku setuju sih, karena tadi aku cobain juga menurutku kurang pedas, Chef. Betul. Untuk doenjangnya aku memang sengaja tambahin sedikit lebih banyak karena hari ini kan harus meng-highlight doenjang. Takutnya kalau aku samakan 1:1 gitu, rasa doenjangnya tertutup. Overall ini enak ya, it's tasty. Ini jadinya ke arah creamy, pedas, sangat gurih, dan perlu ada sentuhan asam untuk bisa ngebalance semuanya, yang biasanya dari gochujang. Saya berharap mungkin kalau ada komponen asam untuk ngekat, mungkin sebagai side dish atau apa itu akan membantu, tapi ini kan nggak ada. Hati-hati sama mandunya, warnanya itu udah terlihat. Sama adonannya juga bisa lebih flaky lagi. Baik, Jadi benar-benar masih crispy. Iya. Mandunya memang agak sedikit keasinan. Tadi pakai itu ya? Pakai black bean. Ya, harus lebih sering dicuci
cita rasanya enak, kulitnya bagus, tapi gorengnya hati-hati. Oh, terlalu Ya. gelap sedikit. Oke, itu aja Desi. Thank you, Chef. Ya. Mendengar komentar juri, aku cukup puas karena aku berhasil ngerjain Korean Complete Meal ini yang begitu banyak kondimen dengan tangan aku yang kondisinya seperti ini. Tapi tumben-tumbennya nih aku seasoningnya asin untuk bikin feeling mandu-mandu kayak gitu. Tuh kan Kak Desi ini keseringan buat makanan Korea sampai lupa harus ngebalance semua flavornya. Jadi makanannya kalau dimakan bareng memang enak, tapi kalau dimakan satu-satu ada yang kasinan, ada yang kurang. Bahkan mandunya sendiri nggak flaky si skinnya. Hovit, Kalau bahan dibikin masakan, yang pegang kok beli Hovit. Ya sudah, yang tadinya biasa aja kita bisa beli di kaki 5, ini masuk bintang 5, gak kuat aku bayare. apa ini? Itu tape singkong musep sama angcau saus. Terus di bawahnya ada crumble, mix nut, ada coklat butter cookies. Jadi kamu pakai angciao? Angcau sama tape singkong. Tapi di sini ancao aja. Angcau ya? Nggak ada tape singkongnya di sini. Nggak ada. Warnanya jadi bagus ya. Coklat itu apa? Butter cookies, Chef. Coklat butter cookies. Kenapa kamu pilihnya dessert kali ini? Pengen coba aja, Chef. Aku buat dessert di challenge pertama karena aku ngerasa challenge pertama tuh challenge yang paling aman untuk mencoba-coba. Aku coba aja buat dessert. Kalau gagal, palingan aku masuk ke challenge berikutnya, belum pressure test. Yang Kamu butternya butter cookies pakai coklat? pakai, tapi coklatnya cocoa powder aku pakai, Chef. Oh, cocoa powder saja. Gulanya ada? Gulanya icing sugar. Jadi aku campur pakai butter, habis itu aku bake. Hey, Hovit, secara presentasi sebenarnya permainan warnanya ini bagus. Mungkin kerapihannya masih bisa lebih rapi lagi. Di sini yang jelas mungkin kalau dimakan ini bisa dinikmati. Enak ya, ada teksturnya, ada coklat cookie. Di sini justru yang kurang itu flavor yang kamu mau highlight. Tape singkongnya itu udah tipis sekali. Sampai kalau ukuran kamu memberi nama tape singkong mus, itu yang orang cari rasanya kan. Padahal kamu masih bisa menggunakan tape singkong dengan bentuk lain yang ada di dessert kamu ini. Jadi nggak cuma di mousse-nya aja. Jujur, Chef, aku nggak tahu ternyata kalau cookiesku ini mengalahkan rasa dari singkong tape yang aku buat, Chef. Jadi kurang ter-highlight. Wah. Tape itu emang rasanya tuh kurang beli, jadi harusnya ditembak dikit pakai apple vinegar kayak aku. Ya, Hovit, paduan ini sebetulnya saya suka ya. Cuma cookiesnya terlalu dominan akhirnya karena dia terlalu coklat. Sama di saus angcionya mungkin kamu boleh tambahkan aroma lain seperti mungkin lemon atau lemon zestnya juga boleh sedikit aja, tapi jangan mengalahkan dia. Oke, cookies sedikit overpowering karena kamu pakai kakao butter aja kan, Iya, Chef. belum balance. Memang mau ada pahitnya tapi ada balance-nya juga gitu. Ini berdiri sendiri-sendiri sih kalau lebih tepatnya ya. Angcau sauce kurang diperlukan sebagai sosis itu, untuk sebuah sos pun itu masih terlalu kental. Kental. Ya, oke. Thank you, Hovit. Thank you, Chef. Thank you, Chef, inputannya. Aku banyak belajar dari hidanganku ini karena aku cukup sangat nekat untuk membuat hidangan ini. Jadi aku dapat inputan yang luar biasa dari para juri. Aku berharap aku akan memperbaiki hidanganku berikutnya. Fajar. Aku lihat disco, aku puas banget sama konsep platingnya, konsep makanannya, dan semuanya aku puas banget. Jadi aku happy di challenge ini. Apa ini dan apa aja yang dipakai? Ini
Judulnya getuk lindri, chef, karena komponen di paling atas itu saya pengen highlight singkong dan singkong tapenya. Terus di dalamnya ada singkong tape digoreng sama isinya tape ketan. Di paling bawah ada singkong tape cake. Untuk fermented item yang saya pakai ada singkong tape, ada tape ketan, sama angcau juga. Angcaunya saya buat untuk jelly. Fajar ternyata mengambil fermentasi yang sama kayak aku. Sedangkan dia kan the king of dessert. Wah, pasti aku disikat habis sama Fajar nih. Singkongnya berarti di dalam ya? Singkong tapenya, chef. Di cake, untuk cake sama untuk tape singkong gorengnya. Jadi saya bentuk bulat-bulat, isinya tape ketan. Iya. Saya goreng pakai breadcrumb. Jadi lindrinya cuma di atas ya? Iya. Lindri kamu nih masuk yang gurih ya, Iya, bukan yang manis ya? Karena semua komponennya udah sangat manis, strong, ya? jadi saya nggak mau overpowering semuanya gitu, chef. Kamu kasih aroma apa? Karena rindri itu biasanya ada khas aromanya. Saya pakai kelapa sih, chef, tadi. Kelapa Kelapa aja sama ya? santan ya. Oh. Dikasih apa aja tapenya sebelum digoreng? Kelapa, sama saya kasih garam, sama butter sedikit banget. Ada butter. Ada butternya. Penyakit kamu nggak hilang-hilang ya? You're doing too much, really too much. Karena ini si getuknya sendiri sudah bagus sekali. Ya, kamu pakai tape singkong dengan tape ketan di dalam, dengan tekstur yang kamu goreng, luar biasa. Thank you, chef. Kamu tinggal tambahin lindri di atasnya, dia berdiri bulat, baru kamu pakai angciao gel. Kalau atasnya lagi kamu mau kasih sedikit lagi lindri dikit, terus kamu pakai twill, itu sebenarnya sudah bagus seperti itu. Berdiri sendiri. This is just way too much. Okay. At the end of the day, yang terasa dan stay di mulut tetap tape ketannya. For what? Kalau Fajar, chef, kalau masak nggak doing too much, hanya biasa-biasa seperti kita-kita, nggak afdol, chef, ya nggak Fajar lah. Sorry banget, chef, aku memang nggak tahu kapan harus berhenti, I don't know when to stop. Jadi di next challenge, I will do better. Ini masing-masing semuanya dimakan enak, tapi saya ngebayangin kalau ini komponennya maksimal 4 aja, masing-masing masih ada yang bisa diimprove. Oke. Paham? Paham, chef. Tapi kamu sibuk bikin komponen lain karena kamu nyari banyak-banyakan di sini. Oke. But overall, ini enak. Bahkan ini setiap komponen ini sebenarnya nice. Ada ketan goreng, ada getuk, ada bolu tape yang pas dimakan rasanya tape. Gitu, I get it. Oke Fajar, terima kasih ya. Itu getuk lindri akhirnya bisa disajikan dengan cantik di situ. Ada harunya gitu ya. Kenapa? Biasanya kita makan begitu aja sudah nikmat gitu ya. Begitu ada tape ketan di dalamnya kayak ada surprise di situ. Dan penyajiannya bagus. Kekenyalan getuknya tuh betul-betul sama dengan getuk lindri yang ada. Jadi saya tuh memakan ini kayak fantasi saya waktu masih kecil dulu sering makan seperti itu. Thank you, chef. Ya, ya. Saya underestimate dia tadi, Mas. Iya. Waktu saya visit, dia bilang bikin getuk kan. Iya. Saya pikir tuh getuknya sendiri-sendiri, nanti isiannya ada yang tape, ada yang angciao, ada yang ketan gitu. Saya lupa, saya ngobrol sama Fajar. Iya. Tidak mungkin. Saya pikirnya tadi seperti itu, nih isian. Oh, oke, bagus juga ya, 3. Thank you, Fajar. Good job, Thank you, chef. Fajar. Thank you. Di sini Chef Rudy terharu makan masakanku yang aku buat. Thank you banget Chef Rudy. Aku juga jadi terharu dengernya. Akhirnya aku dapat apresiasi sama apa yang aku buat. Semoga nanti nextnya aku bisa melakukan hal yang sama dan lebih melakukan yang lebih lagi. Akilah. Aku dipanggil ke depan. Padahal aku aja tadi masaknya chaos banget. Nih aku dipanggil maju ke depan karena masakanku enak atau jangan-jangan malah karena nggak enak ya? Apa ini? Itu saya bikin pari breast, terus dalamnya ada diplomat tape singkong, ada pandan jelly sama ketan hitam gelato. Base-nya shoe. Shoe. Ini jadi shoe tapi bentuknya kayak donat mochi. Betul. Agak ini tapi ya. Pucat. Pucat ya. Iya. Exactly. Karena pari breast itu justru yang dicari it's that crispy, Renyahnya. Betul. renyah type of shoe ya. Biasanya pakai almond, kan ada icing sugar juga. Ya, ini almond, nggak pakai almond. Pakai
cashew sama macadamia. Jadi apa aja yang dipakai? Yang dipakai tape singkong sama tape ketan. Gelatonya itu ada fresh milk, ada krim, santan, glukos, ketan hitam, sama kuning telur. Akilah, Iya, Chef. diplomat tape singkongnya saya suka sih sebetulnya. Dipadukan dengan kue sus, tapi justru saya tidak terlalu suka di tape ketan hitamnya. Sebagai gelato itu terlalu jatuh gitu ya. Tapi rasanya cukup baik. Sebagai Paris Brest, ini yang jelas missing the shoe. We need the color and the texture, crunch-nya tersebut ya. Tape diplomat is good, kamu kasih sentuhan pandan jelly is okay, it's pretty good. Tape ketannya aja, somehow dia flavornya itu kurang terasa si tape ketannya. Seharusnya kamu leave it a little bit, tetap ada rasa kayak asam-asam asinnya sedikit. This is too ice creamy rasanya, hanya base gelato aja rasanya, ya. Jadi kurang di situnya. Sorry Chef, aku tadi juga waktu bikin ice creamnya itu agak sedikit chaos karena aku tambahin santan sama glukos. Aku kira rasanya bakal enak, ternyata malah aneh. Flavor sebenarnya nice. Di sini memang yang sangat kurang itu di sini tekstur ya, karena semuanya loose, semuanya tuh empuk, semuanya termasuk cair. Diplomat kamu juga, kamu bikinnya diplomat kan, bukan pastry cream, beda. Diplomat itu udah smooth, ketemu es krim smooth, shoe-nya juga dia lembut sekali, very soft. Jadi nggak ada gigitannya. Padahal kalau udah pakai tape singkong, dia punya tekstur sendiri. Itu bisa menjadi tambahan tekstur yang bagus di dessert kamu daripada semuanya kamu paksain jadi diplomat. Oke, thank you Akila. Thank you Chef. Balik ke bed, sebenarnya aku kecewa sih sama hidangan aku kali ini. Walaupun diplomat tapenya dipuji sama chef, tapi komponen lainnya masih tetap kurang. Kami telah mencicipi hidangan kalian, 4 ya diantaranya yang sudah kami cicipi. Sepertinya tidak perlu diskusi ya, Chef Juna, Mas Rudi. Terlalu mudah untuk ditemukan pemenangnya. Setuju? Oke. Setuju? Pemenang di challenge ini, congratulations, Fajar. Aku kaget banget ternyata aku menang di challenge ini. Aku nggak expect karena komentar daripada juri itu nggak sebagus itu. Tapi aku bersyukur banget bisa mengalahkan kelima kontestan dan ini top 6. Jadi aku otomatis langsung lanjut ke top 5. Meskipun dia doing too much, tapi rasanya juga masih oke banget dan juri suka. Jadi congrats ya Fajar. Aduh, Fajar lagi. Tapi keren deh, dia bisa maintain winning streak-nya. Komponennya itu very nice. Mas Rudi pun sampai terharu tadi makan getuk lindri yang sama sekali tidak menghilangkan cita rasa dari aslinya. Kamu pakai 3 komponen yang tiga-tiganya kamu proses dan kamu highlight dengan baik di situ. Itu definitely kalau buat saya salah satu dessert terbaik kamu di sini. Thank you, Chef. Kita akhiri for today. Siap-siap untuk challenge berikutnya, challenge kedua. Ini Chef. Thank you, Chef. Aduh sayang sekali aku nggak menang di tantangan kali ini. Karena jujur aku berharap aku menang supaya aku nggak perlu masak dengan kondisi tangan seperti ini. Tapi it's okay, yang namanya lomba masak jadi kita harus tetap masak sampai akhir. Let's go! Kali ini di challenge pertama saya kalah dan masih ada kesempatan di challenge kedua. Dan saya akan berusaha, mudah-mudahan di challenge kedua ini saya pun bisa terselamatkan dari yang namanya pressure test.